Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Dan dari kepentingan kita menintrospeksi dan mengevaluasi dari perkara-perkara yang telah lampau, juga melihat ke depan dengan jalan yang lurus, straight to heaven, mencari jalan yang lurus untuk menuju kepada surga dengan mudah, seperti menuntut ilmu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka barang siapa yang menuntut ilmu, Allah mudahkan highway to heaven, jalan lurus dan mudah dan lebar, jalan tol untuk masuk kepada surga. Maka dari permasalahan muhasabah diri di khutbah yang kedua ini adalah kita melihat kepada masa depan kita yang diharapkan cerah, memperbaiki diri, melihat masa depan. Dan dari melihat masa depan adalah melihat hari-hari yang akan datang. Maka pada hari ini tanggal 3 dari Muharram, di bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang banyak. Di antaranya amalan di waktu yang akan datang. Maka termasuk dari muhasabah diri, melihat prospek yang cerah dari amalan-amalan yang bisa kita peroleh di waktu yang akan datang. Apa itu? Puasa Asyura. Puasa pada 10 Muharram. Dan puasa ini disebutkan puasa Asyura. Dan keutamaannya bagi kaum muslimin telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada puasa Asyura tanggal 10 Muharram, sekitar 7 hari lagi, dikatakan yukaffiru as-sanah al-madiyah. Di riwayat yukaffiru as-sanah qablaha. Maka dari keutamaan yang melaksanakan puasa Asyura, barang siapa yang melaksanakan puasa Asyura tanggal 10 Muharram, ahsibuhu alallah yukaffiru as-sanah qablaha. Di riwayat yukaffiru as-sanah al-madiyah. Maka aku mengharap dengan puasa tersebut Allah mengampuni dosa kita yang telah lampau 1 tahun. Maka ini dari muhasabah diri, melihat kepada waktu yang lampau, menyesali apa yang dilakukan, bertaubat, menyesal, dan membuka lembaran baru. Dan membuka lembaran baru melihat ke depan, mana jalan-jalan yang lurus yang menyebabkan kita straight to heaven, yang menyebabkan kita masuk kepada surga dengan mudah. Maka di depan kita setelah sepekan lagi adalah melaksanakan puasa Asyura yang pahalanya besar dan keutamaannya diampuni dosa 1 tahun yang telah lampau. Kemudian demikian Nabi Muhammad SAW di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Ibni Abbas, maka Rasulullah SAW an yahrisa fi siyami yaum illa fi yaumi Asyura wa fi syahr Ramadan. Bahwa Nabi dulu di dalam hidupnya tidaklah dia sangat keras perhatiannya kepada puasa dari 2 puasa. Puasa dalam 1 hari, maknanya bukan dalam puasa bulanan, adalah puasa Asyura, dan puasa bulanan adalah bulan Ramadan. Maka dulu Nabi sangat memperhatikan dan hirs, sangat semangat puasa Asyura dan juga puasa Ramadan dalam bulannya. Hadis fil Bukhari an Ibni Abbas. Wa baqiya masalah. Lalu bagaimana kita prakteknya melaksanakan puasa Asyura? Apakah puasa Asyura kita praktekkan puasa 1 hari
Al-jawab la, tidak. Tetapi disunahkan untuk berpuasa atas su'ah. Puasa di bulan Muharram tanggal 9-nya. Mana dalil? Walimada? Why? Kenapa? Adapun dalil telah datang di dalam sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Abbas. Yang mana Ibnu Abbas datang kepada Nabi, ya Rasulullah, nara anna yauma Asyura yahtafilu bihil yahud wan nasara. Bahwa kami melihat di hari Asyura yang kita puasa padanya, ya Rasulullah, nahnu nasumu fihi yahtafilu al yahud wan nasara. Orang-orang kafir bangga dengan hari itu. Orang-orang kafir Yahud wan Nasara melaksanakan pesta pada hari itu. Orang-orang kafir pun melaksanakan ibadah pada hari itu. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi? Qala Rasulullah, in baqaitu umr, jika aku panjang waktu, la asumanna fitasu'a, maka aku akan puasa di hari yang ke-9. Walakin tawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun meninggal Nabi dan dia tidak bertemu kepada sanah al-muqbilah. Maka dia mengatakan, jika aku sampai kepada sanah al-muqbilah tahun berikutnya di bulan Muharram, maka aku akan berpuasa di hari yang ke-9. Namun meninggal Nabi setelah itu dan tidak sampai kepada tahun yang berikutnya, maka para ulama sepakat bahwa puasa Asyura adalah sunnah tanggal 10, wa tasu'a adalah sunnah. Lalu apa hikmahnya dari asbabil wurud hadis ini? Hikmahnya adalah menyelisihi ibadah dari ibadahnya orang-orang kufar. Meskipun ibadah itu untuk kita kaum muslimin, namun menyelisihi mereka pun adalah syariat. Maka oleh sebab itu, berapa banyak dari ibadah-ibadah yang mana ibadah kita kalau bisa menyelisihi dari ibadah mereka, itu lebih baik. Karena menyelisihi ibadah dari orang-orang kufar wal musyrikin lebih baik meskipun ibadah mereka sama. Seperti permasalahan puasa. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis Anas, al-farqu bainana wa bainal kufri as-sahur. Bahwa perbedaan dari puasa di antara kita dengan orang-orang ahlul kitab, al-farqu bainana wa baina ahlil kitab aklatas sahur, dengan memakan sahur. Apa maknanya? Nabi ingin membedakan sama-sama puasa ibadah untuk Yahud wan Nasara wa muslimin, seperti di dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Idan asyam, puasa yang diperintahkan kepada Yahud wan Nasara wal muslimin, walakin al-farq ibadatil muslimin bi aklatis sahur. Idan minas sunnah aklatus sahur. Apa hikmahnya? Menyelisihi orang-orang kafir dalam beribadah. Meskipun puasa adalah ibadah dan mereka pun beribadah, ada bedanya. Apa? Kita berpuasa dengan sahur, mereka tidak. Dan seperti itu pun di dalam hadis yang kita laksanakan di masjid ini, dan jarang sekali bisa terhitung di masjid-masjid yang lain yang bisa melaksanakannya. Apa? Salat dengan sandal, menyelisihi Yahudi dan Nasara. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi di Jami'is Sahih dari Syaddad ibnu Aus. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khaliful Yahud wan Nasara, di riwayat An-Nasa'i, maka selisihilah salat-salat kalian. Sallu fi ni'alikum khaliful Yahud wan Nasara fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Salatlah dengan sandal-sandal kalian, menyelisihi al-Yahud dan Nasara, karena mereka tidak pernah salat dengan sandal dan sepatu mereka. Maknanya dari sini kita mengetahui mereka
Yahud dan Nasara melaksanakan sholat. Dan kaum muslimin pun melaksanakan sholat. Dan sholatnya mereka orang Yahud dan Nasara tanpa sendal. Kita menyelisihi. Dan ini perintah Nabi, sallu fini alikum, sholatlah dengan sandal kalian. Maka ini pun dari perkara yang Nabi perintahkan menyelisihi dari ibadah-ibadah yang sama dengan mereka. Dan ini adalah keutamaan di mana di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i kita hidupkan sunnah tersebut. Maka kembali kepada masalah, barang siapa yang ingin puasa Asyura di 10 dari Muharram, maka agar dia berpuasa di 9 dari Muharramnya. Dan itu sunnah. Kenapa? Asbabul wurud, Ibnu Abbas datang kepada Nabi, hadal yaum yahtafilu bihil yahud wa nasara ya Rasulullah, wa nahnu nasumu fihi wa hum yasumuna fihi. Lalu bagaimana? Ida istu fi amin mukbilin la asumanna fi tasu'ah. Jika aku hidup, diberikan izin oleh Allah bisa hidup di tahun depan, kita selisihi ibadah mereka dengan puasa di yang ke-9 dan puasa yang ke-10. Maka ini dari sunnah. Barang siapa yang ingin melaksanakan puasa Asyura, hidupkan sunnah, niat Nabi, dia berpuasa di hari yang ke-9. Limada mukhalafati al-yahud wa nasara, menyelisihi al-yahud wa nasara fi ibadatina, dalam peribadatan kita. Kama sallu fi ni'al, kama as-sahur fi siyam, wa kadalika siyam at-tasu'a fi ayamil muharram. Maka insya Allah pada 2 hari tersebut kita melaksanakan puasa bersama. Dan tidak ada di ma'had ini yang melepaskan sunnah-sunnah yang sudah dikuatkan oleh Nabi dan keutamaan yang besar. Maka orang yang berakal sehat akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Dan kita orang-orang yang berakal sehat, kita akan melaksanakan puasa bersama dan iftar bersama di hari-hari tersebut. As'alullahal karim rabbal arsyil adim an yahfadha biladana Indonesia wal Yaman, wa an yahfadha biladana min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maka wahai Allah, jagalah negara NKRI tercinta Indonesia Raya, dan jagalah NKRI tercinta ini dari fitnah yang besar dan yang kecil. Baik fitnah yang besar, fitnah Khawarij, fitnah KKB, fitnah OPM, dan fitnah-fitnah yang kecil yang lainnya. Dan yang kedua, kami meminta kepadamu ya Allah, Allahumma hafad wulata umurina warsudhum ila tariqil haq. Maka yang kedua, kami meminta kepadamu ya Allah, berikanlah kepada para pemimpin-pemimpin negeri ini hidayah, sehingga mereka membuat rules dan komitmen dan undang-undang dan konstitusional dalam keadaan ketakwaan kepada Allah, tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Maka bimbinglah pemimpin-pemimpin negeri kami seperti Pak Jokowi dan staf anggota MPR, DPR pusat dan daerah, dan juga para staf menterinya, agar mereka membuat undang-undang dan constitution yang berlandaskan dari Allah dan Rasulnya, sehingga kami rakyat yang diperintahkan untuk taat kepada mereka, kami taat kepada mereka dikarenakan mereka taat kepadamu ya Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian. Maka kita taat kepada mereka, at-ta'atu bil ma'ruf, taat kepada yang baik. Maka doa yang ketiga, kami meminta kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, wa Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa talabal ilm. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan rizki yang melimpah ruah bagi kita, rizki yang halal, dan memberikan rizki yang lebih dari itu, ilmu yang bermanfaat, yang semakin bertambah ilmunya semakin banyak amal, semakin banyak pahala,
dan masuk kepada surga. Dan begitupun kami meminta kepadamu, wahai Allah, agar menerima amalan-amalan kami, menerima salat-salat kami, puasa-puasa kami, dan menuntut ilmu kami. Dan yang terakhir, Allahumma ansurna hadal markaz al-mubarak Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Maka wahai Allah, tolonglah dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i yang mana kita free of charge, kita berjuang dakwah ini dalam keadaan gratisan. Maka bantulah kami untuk membayar listrik dan juga internet serta beras dan yang lainnya. Dan mana kami meyakini orang-orang yang membantu dakwah ini pasti akan engkau muliakan di dunia dan di hari akhirat, dan engkau pasti akan menolong dakwah ini pula. Seperti engkau berfirman, ya Allah, in tansurullahu yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong agamanya dan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Tidak cukup dengan itu, dan menguatkan pondasi dan menguatkan rizki-rizki mereka orang-orang yang membantu dakwah kita. Yang terakhir kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Stawu tarasu saw sufufakum. Rapatkan, luruskan saf. Sallu fini alaikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal sepatu kalian, selisihi ibadahnya Yahudi dan Nasara yang mana mereka salat tidak dengan sandal dan sepatu. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan kita menghidupkan sunnah ini. Dan ini kenikmatan yang besar yang harus disyukuri. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyat dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha
Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah